kayak apapun, tapi intinya kayak begitu ya. Intinya kayak begitu, maka bahkan kalau boleh saya menyarankan itu, untuk sementara itu mungkin Habib-Habib itu berhentilah dakwah di Indonesia. Kan ngerusak aja itu kebanyakannya. 1-2 aja kalau 100 Sayyid atau Habib yang ceramah itu yang benar cuma 2 apa 3. Yang lain ngaco aja, bikin gaduh aja. Bikin ngancem-ngancem, nakut-nakuti pribumi aja. Saya dapat laporan banyak gara-gara gerakan-gerakan Islam yang keras seperti itu. Banyak orang Islam murtad. Ulama ini menyariki banduriat, faktanya kalian itu salah. Pak mimpi ulama tadi datunya berpaling. Kalau mau menghadapi ujar ini, maka sampian setiap kali ulun bermimpi menghadapan nang sakarang kenapa pian kada menghadapi ulun. Nah ujar sirin cucu unda mengerja kesalahan nyawa sarike. Nah ulun jadi menyariki itu karena kawin video salah. Ujar sirin setiap orang bisi anak kada baik, anak siapa? Putuskah? Nama anak itu tetap anak si anda juga. Walaupun jahat kawinnya, tetap anak si anda juga. Nangka itu kayak apa aja tetap cucu unda juga. Jadi nyawa berpaling darinya sama paling rendah, balasannya paling juga. Lek. Nah, ujar guru semenjala jangan dipandang cucunya, nang di belakangnya pada tuannya. Bikin kacau dan menakuti pribumi. Gus Fuad Pleret minta Habaib berhenti berdakwah di Indonesia. Astagfirullah, jangan gitulah Gus. Indonesia bukan punya antum aja yang memperjuangkan Indonesia, bukan dari organisasi antum aja. Habaib kalau kita baca sejarahnya, banyak Habaib yang memperjuangkan bangsa Indonesia. Astagfirullah, jangan begitulah Gus. Terus saya mau nanya nih, yang menakuti orang yang dan membubarkan orang pengajian itu namanya apa Gus? Yang jelas loh, jelas-jelas aja. Astagfirullah, Indonesia bukan punya antum aja, bukan punya organisasi antum aja. Banyak loh organisasi-organisasi Islam yang memperjuangkan Indonesia. Jangan merasa paling benar lah Gus. Itu menurut saya. Oke Gus, mantap Gus. Fuad Pleret ya, dalam kurung Gus tanda tanya. Soalnya nama ini nggak begitu dikenal gitu. Nah, ini ada lagi pemirsa. Ini Fuad Pleret meminta Habaib berhenti berdakwah di Indonesia. Katanya bikin kacau dan mengenakuti pribumi. Nah, ini pernyataannya si Fuad Pleret ya. Minta Habaib berhenti berdakwah di Indonesia. Apakah si Fuad Pleret ini mengerti tentang dakwah di Indonesia dan bagaimana sejarahnya para Habaib berdakwah di Indonesia sehingga negara Islam itu berkembang, negara Indonesia itu Islamnya berkembang secara kuat ya, dan ada Nahdlatul Ulama itu karena dakwahnya para Habaib. Kalau misalnya Fuad Pleret ini membaca sejarah itu. Ada beberapa pihak yang berusaha memecah belah antara ulama, habaib, dan masyarakat yang ada. Kita ada orang-orang yang berusaha mengkotak-kotakan, yang menyerang ulama, yang menyerang habaib. Orang itu bukan di Banjarmasin, bukan ada di Kalimantan. Nah, supaya jelas orang ini beristilah kata Gus Fuad Pleret. Sebagian pian mungkin ada yang tahu, dan sebagian bubuhan pian mungkin jadi subscriber YouTube-nya. Jadi yang kami tangkap saat ini adalah upaya untuk memecah belah umat, untuk sebenarnya kalau kita lihat dia adalah mencari rating, mencari subscriber, mencari pendukung. Jangan hakun kita dibunguli, jangan hakun kita ditunggangi. Dari dulu gue udah pernah bilang nih orang bisa bahaya mengadu domba, bisa pokoknya semua yang berseberangan sama dia akan dikatain. Pokoknya nggak cocok sama dia dikatain kadrun, kitanya ngeritisi pemerintah dimusuhi. Ya hati-hati dengan Fuad nih, pian membarinya panggung kena, bukan pian yang kenanya juga. Memang dasar itu bang, tugasnya mengacak-acak kayaknya. Buan pian pulang diacak, pian seorang pan memberi memberi panggung.
Dalam ajaran agama Islam, dilarang menyakiti atau memusuhi ahlu bait atau keturunan atau keluarga Nabi Muhammad SAW. Di Indonesia, awam menyebutnya Habib. Bikin kacau Anda Fuad Pleret minta Habaib berhenti berdakwah di Indonesia. Dengan ini Anda sudah membuat kebencian yang diwujudkan terhadap Islam di Indonesia. Anda Gus Fuad Pleret tidak selayaknya berdakwah dengan cara keras apalagi merendahkan habaib lainnya. Rasulullah bahkan mengajarkan agar umatnya mendakwahkan Islam dengan cara yang santun dan menjaga lisannya dari menjelekkan habaib. Dakwah silahkan tapi jangan merendahkan para habaib dan tidak dihinakan, dan menghasut umat untuk membenci habaib, apalagi bikin kacau mengatakan habaib berhenti berdakwah di Indonesia. Kami umat Islam jangan Anda ajarin untuk membenci habaib. Hal ini perlu diperhatikan. Untuk bisa selalu menjaga habaib kita jangan sampai kita diadu domba untuk membenci habaib. Kita sebagai umat beragama wajib untuk menghormati habaib, seperti yang diajarkan Rasulullah untuk mencintai ahlul baitku yaitu habaib. Maka dari itu janganlah kita mau diadu domba untuk membenci habaib di Indonesia. Pada masyarakat luas, kita harus berhati-hati untuk tidak menghina atau membenci habaib karena itu tidak baik. Untuk menjaga antar umat yang saling menghargai, Ana juga berharap untuk kita merespon dengan cara melakukan tidak usah kita dengar tujuan dia menghina habaib di Indonesia,